Halo semuanya, perkenalkan saya Madia Fida Mayanti, NPM 224111186, kelas manajemen 22C. Hari ini kita akan membahas materi otoritas jasa keuangan dan otoritas moneter. Yang pertama, definisi. Otoritas jasa keuangan atau OJK adalah badan independen yang bertugas melakukan pengawasan perbankan. OJK dibentuk pada tahun 2011 atas dasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan tujuan mencegah terulangnya krisis ekonomi tahun 98. Pada tahun 98 terjadi peristiwa yang mencekam. Pada saat itu terjadi krisis kepercayaan, bukan saja krisis ekonomi, krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan pada bank. Selanjutnya, tujuan dan fungsi OJK. Tujuan OJK dibentuk agar seluruh kegiatan dalam sektor keuangan dapat terselenggara secara lancar. Sedangkan fungsi OJK sendiri untuk menyelenggarakan pengawasan serta pengaturan seluruh kegiatan di sektor finansial. Tujuan dan fungsi OJK yang pasti agar kegiatan di sektor keuangan atau perbankan atau lembaga keuangan non-bank lainnya terselenggara dengan baik karena yang mengawasi adalah OJK. Jadi mereka masing-masing mengirimkan laporan setiap bulan. Bank mengirimkan laporan terhadap OJK. Selanjutnya, tugas dan wewenang OJK. Tugas OJK yakni melaksanakan tugas peraturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kegiatan atau kebijakan operasional pengawasan bank. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga, melakukan pengawasan pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lainnya terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang keempat, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu. Yang kelima, melakukan penunjukan pengelolaan status. Yang keenam, menetapkan penggunaan pengelolaan status. Dan yang ketujuh, menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Apabila bank tidak mampu lagi memperbaiki kinerja operasionalnya, maka OJK tidak akan segan-segan yang pertama mencabut izin usaha, yang kedua mencabut izin orang perorangan, yang ketiga mencabut surat tanda daftar bank, leasing, asuransi, dana pensiun atau pasar modalnya. OJK juga bisa memberikan yang pertama persetujuan melakukan kegiatan usaha, yang kedua pengesahan, yang ketiga persetujuan atau penerapan pembubaran bank atau leasing ditutup. Yang keempat, penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya, nilai strategis dari OJK. OJK memiliki nilai fakta integritas dan bisa dikatakan ini sebagai budaya OJK guna mewujudkan tujuan dan fungsinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, integritas yaitu kepercayaan. Yang kedua, sinergi dengan Bank Indonesia, pemerintah, dan Kementerian Keuangan. Yang ketiga, profesionalisme yaitu harus berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang keempat, inklusif. Artinya mereka melakukan tugas tidak pandang bulu. Yang kelima, visioner, artinya mereka memiliki cita-cita ke depan seperti apa yang mereka inginkan agar bank atau lembaga keuangan sehat dan berdampak baik. Selanjutnya, visi dan misi OJK.
Visi OJK adalah pengawasan industri keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen, serta mengarahkan agar kesejahteraan umum dapat maju. Misi OJK adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan di sektor perbankan akuntabel, adil, dan transparan. Yang kedua, tumbuhnya sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Yang ketiga, perlindungan konsumen. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga presentasi ini membantu Anda memahami otoritas jasa keuangan dan otoritas moneter. Sampai jumpa di video selanjutnya.